warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang ada di rumah? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ibu dalam video pembelajaran e-learning. Dalam pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas tentang materi keberagaman masyarakat di Indonesia. Ada yang tahu tentang keberagaman masyarakat Indonesia? Atau ada yang sudah baca buku pelajarannya? Nah, keberagaman masyarakat di Indonesia, mengulas sedikit tentang negara kita Indonesia. Negara yang kita Indonesia disebut sebagai negara majemuk. Kenapa disebut negara majemuk? Karena Indonesia memiliki beberapa perbedaan yang terjalin dalam satu ikatan yang berdaulat dan utuh. Misalnya nih, contoh tangan kita. Tangan kita ya bentuknya berbeda. Masing-masing orang berbeda kan ya. Terus jari-jarinya pun berbeda. Ada yang panjang, ada yang pendek, bentuknya ada yang besar, ada yang kecil, tapi terjalin dalam satu ikatan. Nah, seperti itulah Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara majemuk karena memiliki banyak perbedaan. Tetapi di masyarakat, perbedaan itu disebut dengan keberagaman masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman masyarakat di Indonesia ada beberapa macam. Kalian bisa melihat penjelasannya dari tayangan yang akan Ibu tayangkan sekarang. Indonesia terdapat banyak keragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia. Beberapa faktor yang dimaksud seperti berikut. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Faktor yang kedua, kondisi negara kepulauan. Keadaan geografi Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 13.466 pulau. Banyaknya pulau di Indonesia menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Faktor yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Keadaan alam Indonesia tersebut mempengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upaya sendiri untuk mempertahankan hidupnya. Mereka lebih memilih mata pencaharian yang berkaitan dengan relief alam pegunungan, misalnya sebagai peternak atau petani sayur. Kemudian bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di kota? Masyarakat yang tinggal di kota tentu tidak akan menjadi nelayan. Masyarakat kota cenderung untuk membuka usaha, bekerja di kantor atau bekerja di pabrik. Faktor yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Kemudahan sarana transportasi dan komunikasi memudahkan masyarakat berhubungan dengan masyarakat lain. Sebaliknya, sarana yang terbatas akan menyulitkan masyarakat dalam berhubungan dan berkomunikasi dengan masyarakat lain. Kondisi ini menjadi penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Faktor yang kelima dan faktor yang terakhir adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Masyarakat perkotaan relatif mudah menerima orang asing atau budaya lain. Sebaliknya, masyarakat pedalaman sebagian besar sulit menerima sesuatu yang baru. Mereka tetap bertahan pada budaya sendiri dan sulit menerima budaya luar. Nah, kalian sudah melihat tayangan tersebut kan? Jadi kalian sudah tahu apa penjelasan tentang faktor-faktor keberagaman masyarakat di Indonesia. Sekarang kita masuk dalam bentuk-bentuk keberagaman masyarakat di Indonesia. Bentuk-bentuk keberagaman masyarakat di Indonesia ada 5 macam. Pertama nih, keberagaman suku bangsa. Yang kedua, keberagaman agama. Ketiga, keberagaman ras. Keempat, keberagaman antar golongan. Kelima, keberagaman sosial dan budaya.
Untuk penjelasan setiap keberagaman yang ada, kalian bisa membaca di buku mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 7 semester 2. Jangan lupa loh, jangan malas membaca di rumah ya. Nah, untuk bentuk contohnya, Ibu akan memberikan contoh tentang keberagaman agama dan suku bangsa yang ada terdapat di daerah kita Palangkaraya, yaitu Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, kita saksikan tayangan tersebut. Nah, kalian sudah melihat kan? Sudah melihat tayangan tentang faktor-faktor penjelasan keberagaman masyarakat Indonesia, dan juga sudah melihat tentang contoh bentuk keberagaman masyarakat Indonesia yang suku bangsa dan agama yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, kalian dapat membacanya di buku mata pelajaran kalian. Ada sebuah pesan untuk kalian yang ada di rumah. Junjungkan Eka Kuman. Dia bingat minyolengi. Hayo itah uras menumun kuan pemerintah akan tetap melai tong pasar. Tetap semangat, tetap belajar tentang menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.